Yang suaminya itu Harvey Muiz. Menurut abang sendiri, kan hakim mencecar beberapa pertanyaan, pertama terkait soal deposito 33 miliar ya, yang dipunyai oleh Sandra Dewi. Menurut abang sendiri gimana? Ya, berkaitan dengan pemeriksa Sandra Dewi ya sebagai saksi, memang majelis hakim sedang menelusuri ya terkait harta yang dimiliki oleh Sandra Dewi ya, termasuk isunya deposito 33 miliar kalau nggak salah ya, dan itu diakui merupakan milik Sandra Dewi kalau tidak salah seperti itu ya. Kalau menurut saya itu sah-sah aja ya, Sandra Dewi mengklaim bahwa itu adalah uang miliknya dan hasil dari pekerjaannya seperti endorse dan sebagainya ya. Itu adalah hak bagi siapapun juga ya, saksi, tersangka atau siapapun itu berhak buat mengklaim itu. Tapi Sandra Dewi harus dan wajib membuktikan asal usul daripada uang tersebut ya, karena bagaimanapun undang-undang TPPU ya, salah satunya menjelaskan itu, sejauh harta itu mampu dia buktikan hasilnya dari mana, atau hasil itu memang dari usahanya sendiri, dan sah-sah saja dia mengklaim itu gitu. Tapi apabila asal usulnya tidak benar, itu patut diduga ya bahwa itu merupakan hasil dari TPPU seperti itu. Bang, dalam dakwaan juga kepada Harvey, dia diduga mentransfer uang ke istrinya senilai 31 M dan kemudian mengirimkan ke asisten Sandra Dewi itu Rati Purnawasa sekitar 80 juta. Selanjutnya rekening tersebut dikendalikan oleh Sandra Dewi dan juga Harvey. Ini ibaratnya kan aliran dananya dibolak-balikan. Ya, itu yang patut ditelusuri ya, karena dengan dia mentransfer uang dan itu kapan ditransfernya juga patut dicari tahu ya, transfer dari Sandra Dewi, dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi terus ke ART-nya, karena apabila itu ditemukan merupakan uang hasil korupsi dan itu merupakan indikasi atau dugaan tindak pidana pencucian uang dari caranya yang dilakukan seperti itu. Bang, terkait tas yang branded itu, tas Hermes 88 tas, menurut abang sini gimana? Itu dibilang ini hasil saya jeripaya saya juga terkait jadi brand ambassador dan dikasih sebagainya. Menurut abang sini gimana? Ini bisa masuk ibaratnya pencucian juga kan TPPU atau gimana? Terkait tas ataupun harta lainnya yang sudah disita oleh pihak kejaksaan ya, dan diklaim itu merupakan milik Sandra Dewi, hasil endorse atau hasil dia sebagai MC atau apapun itu sah-sah saja ya. Tidak ubah halnya dia mengklaim terkait deposito tadi ya. Yang penting Sandra Dewi mampu membuktikan pembelian daripada tas itu seperti itu gitu. Kalau memang sejauh yang dia dapatkan atau tas itu dari memang hasil endorse dan sebagainya ya, tidak jadi soal, dan artinya pihak pengadilan pun harus menetapkan bahwa tas itu adalah merupakan milik Sandra Dewi yang sah, bukan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Bisa saja ya kalau memang tas itu didapat dari hasil uang yang tidak sah atau diduga tindak pidana TPPU, dan dia bisa dijerat dengan undang-undang TPPU. Dan awalnya kan tas-tas tersebut dihapus tuh Bang sebelum menjadi saksi ini. Menurut abang sendiri gimana? Itu kayak bisa jadi kan menghilangkan jejak ibaratnya bukti atau gimana sih? Ya, terkait dihapus dari akun media sosial ya, yang tahu alasannya pastinya Sandra Dewi ya. Dan kenapa media sosialnya dihapus seperti itu ya, karena kita juga tidak bisa menduga-duga ya kenapa dihapus, apakah dia takut atau seperti apa. Mungkin Sandra Dewi punya alasan tersendiri terkait hal itu ya. Dan akhirnya baru beberapa kemarin dia memposting juga tas, tapi tas lokal gitu Bang, bukan tas branded lagi. Ini gimana? Kayak ibaratnya kayak mau pencitraan atau gimana sih Bang sebagai praktisi hukum? Ya, kita harapkan pihak pengadilan lebih jeli ya dalam menyikapi hal ini ya, terkait dia mengupload tas-tas itu, apakah itu sekedar pencitraan atau dia ada maksud lain kan, seperti itu gitu, atau sengaja untuk melakukan semacam kamuflase atau apa ya, seperti itu ya diduga ya. Dan
majelis hakim harus lebih jeli terkait. Bang, terakhir, kemungkinan Sandra Dewi sebagai seorang istri ikut terlibat TPPU dari sang suaminya HPNS berapa persen? Nah, itu kembali ke masalah yang awal kita bahas tadi ya. Kalau apa yang diungkapkan Sandra Dewi mampu dia buktikan, artinya dia terhindar dari turut serta atau apapun itu ya bentuknya terkait TPPU dan sebagainya. Apabila dia mampu membuktikan termasuk uang deposito 33 miliar dan tas-tasnya tadi. Namun apabila dia tidak mampu membuktikan seluruhnya ataupun sebagian, maka patut diduga dia akan terseret dalam lingkaran apa namanya?